Jaka adalah seorang pria sederhana yang hidupnya penuh dengan kegagalan. Usaha warung kecilnya bangkrut, utang menumpuk, dan istrinya mulai sakit-sakitan karena beban hidup. Setiap hari, ia dihantui oleh ancaman debt collector yang tak segan-segan menggunakan kekerasan. Di tengah keterpurukan itu, ia mendengar desas-desus tentang sebuah jalan pintas menuju kekayaan, pesugihan Semar Mesem. Cerita ini pertama kali ia dengar dari seorang teman lamanya, Surya, yang kini hidup bergelimang harta. Surya bercerita dengan nada berbisik, seolah takut ada yang mendengar, bahwa kekayaannya berasal dari sebuah perjanjian dengan kekuatan gaib. Ketika Jaka memohon lebih banyak informasi, Surya hanya berkata, "Kalau kau benar-benar putus asa, pergilah ke lereng Gunung Lawu. Carilah dukun tua di desa terpencil bernama Kembang Sore." Malam itu, setelah dihina oleh debt collector yang menyita barang-barang terakhirnya, Jaka memutuskan untuk pergi. Dengan perasaan campur aduk antara takut, putus asa, dan harapan palsu, ia memulai perjalanan panjang ke desa tersebut. Desa Kembang Sore, yang terletak di lereng Gunung Lawu, tampak berbeda dari desa pada umumnya. Begitu Jaka tiba, ia merasakan hawa dingin menusuk meskipun cuaca sedang cerah. Penduduk desa tidak ramah. Mereka hanya memandang Jaka dengan tatapan curiga, seolah tahu tujuannya datang ke sana. Salah seorang penduduk berbisik, "Hati-hati dengan keinginanmu. Di sini, banyak yang datang mencari pesugihan, tapi tak pernah kembali." Jaka mengabaikan peringatan itu dan terus mencari gubuk sang dukun. Ia berjalan melewati hutan lebat, di mana cahaya bulan hampir tak bisa menembus dedaunan tebal. Suara burung hantu, gemerisik dedaunan, dan angin yang berbisik seperti suara manusia membuat bulu kuduknya meremang. Akhirnya, ia menemukan sebuah gubuk reot di tengah hutan. Gubuk itu tampak tak berpenghuni, tetapi aroma kemenyan yang menyengat menyeruak dari dalamnya. Ketika Jaka mengetuk pintu, suara serak dari dalam menyuruhnya masuk. Di dalam gubuk, suasananya gelap dan penuh dengan benda-benda mistis, keris tua, sesajen, dan patung-patung kecil berbentuk semar. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan mata tajam duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh asap dupa yang tebal. "Apa yang kau cari di sini?" tanyanya dengan suara berat. Dengan gemetar, Jaka menjelaskan keinginannya untuk menjadi kaya. Sang dukun tertawa pelan, namun tawanya terdengar aneh, seperti menggema di dalam kepalanya. "Kau tahu harga yang harus kau bayar untuk pesugihan Semar Mesem?" Jaka mengangguk, meski sebenarnya ia tidak sepenuhnya mengerti. Sang dukun kemudian mengeluarkan sebuah jimat berbentuk keris kecil dengan ukiran wajah Semar. Ia menjelaskan bahwa jimat itu akan memberikan kekayaan dan kemampuan memikat siapapun yang diinginkan Jaka. Tapi, ada syaratnya, tumbal nyawa harus diberikan setiap bulan. Jika Jaka gagal, kekayaan dan hidupnya akan diambil oleh Semar sendiri. Semakin lama, tumbal yang kau berikan harus semakin dekat dengan hatimu. Awalnya orang asing, lalu teman, keluarga, bahkan seseorang yang kau cintai. Itulah pengorbanan bagi Semar, kata sang dukun, sambil tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. Jaka diminta melakukan ritual malam itu juga. Ia dibawa ke sebuah sungai kecil yang airnya hitam pekat, dikelilingi oleh batu-batu besar yang terasa dingin dan basah. Sang dukun mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, sementara Jaka diminta memegang keris kecil itu dan menusukkannya ke seekor ayam hitam sebagai tumbal pembuka. Saat darah ayam itu menetes ke tanah, Jaka merasakan angin dingin yang sangat kencang menyapu tubuhnya. Dari dalam bayangan pepohonan, ia melihat sosok samar Semar yang tertawa kecil sambil menari dengan gerakan aneh. Tawanya terdengar lirih, namun menusuk ke dalam sanubari. Malam itu, Jaka merasa seperti seluruh jiwanya telah direnggut. Ketika ritual selesai, sang dukun menyerahkan jimat itu padanya dan berkata, "Ingat, jangan lupa tumbal. Jika kau melupakan Semar, dia akan menjemputmu." Dalam perjalanan pulang, Jaka merasa ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya,
Tetapi setiap kali ia menoleh, ia hanya melihat bayangan pepohonan. Di angin malam, ia mendengar bisikan, "Aku menunggumu, Jaka." Malam itu, Jaka kembali ke rumahnya dengan jimat keris kecil berbentuk semar di tangan. Ia merasa lega sekaligus gelisah, seolah bayangan ritual yang baru ia lakukan masih melekat di pikirannya. Rumahnya yang kecil dan gelap terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding berbunyi lebih keras, dan setiap detik terasa seperti menghantam dadanya. Sesuai petunjuk sang dukun, Jaka harus meletakkan jimat semar mesem di bawah bantalnya sebelum tidur. Ia juga diberi mantra yang harus diucapkan sebanyak 3 kali. Suara mantra itu terdengar asing, seolah berasal dari bahasa yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Ketika Jaka selesai membaca mantra dan memejamkan mata, suasana kamar mendadak berubah. Udara menjadi dingin, bahkan napasnya terlihat seperti embusan uap di musim dingin. Lampu di kamar tiba-tiba padam, dan satu-satunya cahaya berasal dari bulan yang menyelinap melalui celah jendela. Di tengah malam, Jaka terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Awalnya pelan, seperti seseorang yang berjalan tanpa alas kaki. Tapi, lama-kelamaan langkah itu menjadi berat, menyerupai suara orang bertubuh besar. Ia berusaha berpikir logis, mengira itu hanya hewan liar di luar. Namun, tiba-tiba suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu itu terdengar pelan tapi menggetarkan nyalinya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu terus berulang. Dengan gemetar, Jaka memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa di sana?" Tak ada jawaban. Namun, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dari celah bawah pintu, ia melihat bayangan hitam besar, jauh lebih besar daripada manusia biasa. Saat ia hendak membuka pintu, suara tawa lirih terdengar. Kau sudah memanggilku?" Tiba-tiba, bayangan itu menghilang dan suasana kembali sunyi. Pagi harinya, Jaka mencoba melupakan kejadian malam itu. Ia kembali ke rutinitas sehari-hari, meskipun dalam hati ia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, hal aneh mulai terjadi. Bisnisnya yang bangkrut kembali hidup, warung kecilnya tiba-tiba ramai pembeli. Barang dagangannya laris manis, dan pelanggan terus berdatangan. Anehnya, mereka seperti terhipnotis, memuji Jaka dengan nada berlebihan. Kemampuan memikat orang. Setiap orang yang berbicara dengan Jaka tampak terpukau. Bahkan debt collector yang biasanya kasar menjadi lembut dan meminta maaf atas kekasarannya. Jaka merasa ini adalah hasil dari jimat semar mesem. Ia mulai menikmati perubahan tersebut, tetapi keganjilan mulai terjadi. Setiap malam, Jaka dihantui oleh mimpi yang sama. Ia berada di tengah hutan gelap, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang seperti memiliki mata. Di depannya, sosok semar muncul dengan wajah menyeramkan. Senyuman lebar yang terlalu besar untuk wajahnya, gigi-gigi hitam, dan mata merah menyala. Semar menari-nari sambil tertawa, tetapi gerakannya kaku, seperti boneka yang ditarik tali. Di akhir mimpi, Semar selalu berkata, "Tumbal, Jaka, berikan aku tumbal." Ketika Jaka terbangun, tubuhnya selalu basah oleh keringat dingin, dan jimat di bawah bantalnya terasa panas, seolah terbakar. Malam purnama berikutnya, Jaka mendengar suara lirih di telinganya, seperti bisikan angin. "Waktumu sudah tiba, Jaka. Berikan aku nyawa." Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan perasaan berat, Jaka berjalan ke pasar malam, mencari seseorang yang tidak dikenal. Ia memilih seorang gelandangan tua yang sedang tidur di sudut pasar. Menggunakan keris kecil pemberian dukun, Jaka menusuk pria itu dengan gemetar. Darah mengalir ke tanah, dan di saat itu juga, angin dingin kembali menyapu tubuhnya. Dari balik bayangan pasar yang gelap, sosok Semar muncul dengan senyum menyeramkan. Ia menundukkan kepala, seolah memberi penghormatan kepada Jaka, sebelum menghilang dalam kegelapan. Ketika Jaka pulang, ia melihat uang dalam jumlah besar tiba-tiba muncul di laci mejanya.
Ia merasa lega, tetapi dalam hatinya ia tahu ini baru permulaan. Malam itu, rumah Jaka mulai menunjukkan tanda-tanda kehadiran lain. Tiba-tiba pintu dan jendela berderit sendirilah. Suara langkah kaki terdengar dari atap, tetapi tidak ada siapapun di sanalah. Bayangan Semar muncul di sudut ruangan, hanya untuk menghilang ketika Jaka menolehlah. Suara tawa yang lirih dan menyeramkan terus bergema di rumahnya. Bahkan istrinya, yang sebelumnya sakit-sakitan, mulai mengatakan bahwa ia merasa seperti diawasi oleh seseorang setiap saat. Jaka mulai kehilangan tidur. Setiap malam, ia bermimpi tentang Semar yang semakin menuntut tumbal dengan suara tawa yang semakin keras. Namun, ia menolak untuk berhenti. Baginya, kekayaan yang ia peroleh adalah segalanya. Namun, dalam hati kecilnya, Jaka tahu bahwa setiap tumbal yang ia berikan hanya akan membuat jerat Semar semakin kuat. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika aku tidak mampu memberikan tumbal? Malam Jumat Kliwon, 2 bulan setelah perjanjian pertama. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan purnama menggantung tinggi di langit. Sinarnya memancar melalui jendela rumah Jaka yang sudah mulai retak-retak. Angin kencang berdesir, membuat ranting-ranting pohon di halaman belakang bergoyang seperti tangan-tangan yang mencoba meraih sesuatu. Jaka duduk di ruang tamu yang hanya diterangi oleh lampu temaram. Di depannya, jimat Semar mesem tergeletak di atas meja kecil bersama dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Ia menatap jam dinding yang berdetak lambat, menunjukkan pukul 11.47 malam. Dalam keheningan malam, tiba-tiba suara berdesir terdengar dari luar. Daun-daun bergesekan, seperti ada seseorang yang berjalan di halaman belakang rumahnya. Jaka merasa ada sesuatu yang mengawasinya, tapi ia terlalu takut untuk menoleh ke jendela. Ketika jarum jam hampir mencapai pukul 12 malam, suara langkah berat kembali terdengar. Kali ini berasal dari dalam rumah. Suara itu bergema di lantai kayu, pelan tapi teratur, mendekati ruang tamu. Jaka merasa tengkuknya meremang. Dengan tangan gemetar, ia memegang keris kecil pemberian dukun, sambil membaca mantra perlindungan yang pernah diajarkan. Namun, langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di dinding depan Jaka. Bayangan itu menyerupai sosok manusia dengan kepala bulat dan tubuh gemuk, tetapi detail wajahnya kabur. Semar telah datang. Suara tawa lirih terdengar, diikuti oleh suara berat yang berbicara langsung ke telinga Jaka. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Tumbal kedua harus diberikan sebelum fajar. Jaka memberanikan diri menoleh ke belakang, tetapi sosok Semar sudah menghilang. Hanya bau dupa yang tersisa menyelimuti ruangan dengan aroma mencekik. Tanpa berpikir panjang, Jaka mengambil jaket dan keris kecilnya. Ia keluar dari rumah menuju pasar malam yang tak jauh dari tempat tinggalnya, tempat di mana ia pernah memberikan tumbal pertama. Pasar malam itu lengang, hanya ada beberapa pedagang yang mulai membereskan dagangan mereka. Lampu-lampu redup menerangi kios-kios kosong, dan suara angin berhembus seperti bisikan-bisikan samar. Jaka merasa dadanya semakin sesak. Di sudut pasar, ia melihat seorang pengemis tua duduk bersandar pada tiang kayu, terlelap dalam tidurnya. Dengan hati berdebar, Jaka mendekati pria itu. Keris kecil sudah ia genggam erat di balik jaketnya. Namun, ketika ia hendak mengayunkan keris ke tubuh pria itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mata pria tua itu terbuka, memandang Jaka dengan tatapan tajam dan penuh ketakutan. "Jangan lakukan ini," teriak pria itu, suaranya serak tetapi penuh ketegasan. Jaka terdiam sejenak. Tangannya gemetar, tetapi suara Semar kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti berbisik langsung ke dalam kepalanya. "Lakukan sekarang, atau kau yang akan menjadi tumbalnya." Dengan satu tarikan napas, Jaka akhirnya menusukkan keris itu ke tubuh pria tua tersebut. Darah mengalir deras ke tanah, membasahi tangannya. Saat pria itu menghembuskan napas terakhir, suara tawa Semar bergema di seluruh pasar, memantul-mantul dari dinding kios yang kosong.
Jaka kembali ke rumah dengan tubuh berlumuran darah. Ketika ia membuka pintu, ia melihat meja kecil tempat jimat itu berada kini dipenuhi oleh tumpukan uang tunai. Jumlahnya jauh lebih besar dari sebelumnya, dan sinar bulan yang masuk melalui jendela membuat uang itu tampak berkilauan. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Malam itu, teror semakin nyata. Bayangan Semar muncul di setiap sudut rumah, selalu mengawasi. Jaka mendengar suara-suara yang memanggil namanya, dan bau busuk darah terus tercium meskipun ia sudah membersihkan dirinya berkali-kali. Saat Jaka akhirnya tertidur, ia kembali bermimpi berada di hutan gelap. Kali ini, ia melihat banyak sosok yang berdiri di sekelilingnya. Mereka adalah orang-orang yang telah ia jadikan tumbal. Mata mereka kosong, tetapi tubuh mereka penuh luka bekas tusukan. Semar muncul dari balik pohon besar, menari dengan senyum yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tumbal berikutnya akan lebih berat. Jaka, bersiaplah. Ketika Jaka terbangun, ia mendapati tubuhnya penuh dengan bekas cakaran merah, seperti seseorang telah menggaruk kulitnya dengan kuku tajam. Pagi harinya, Jaka mulai menyadari bahwa ia tak bisa mundur dari perjanjian ini. Semar akan terus menuntut tumbal, dan setiap kali tumbal diberikan, teror di rumahnya semakin parah. Namun, ia terlalu takut untuk berhenti. Ketakutan kehilangan nyawanya membuatnya terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Malam Jumat Legi, 3 bulan setelah tumbal kedua berhasil diberikan, Jaka mulai menikmati kehidupan barunya yang serba mewah. Warung kecilnya kini berubah menjadi restoran besar yang selalu ramai pengunjung. Uang terus mengalir tanpa henti, tetapi Jaka tahu bahwa semua ini bukan tanpa konsekuensi. Setiap malam, teror di rumahnya semakin parah. Suara langkah kaki, pintu yang terbuka sendiri, dan bayangan Semar yang terus mengintai di sudut ruangan mulai membuat istrinya sakit mental. Namun, malam ini berbeda. Sebelum tengah malam, suara Semar terdengar lebih jelas di telinganya, seperti seseorang yang berbisik tepat di belakangnya. Jaka, waktumu tiba. Tumbal ketiga harus seseorang yang lebih dekat dengan hatimu. Jangan coba-coba melawan. Jaka terdiam. Kali ini, ia tidak bisa mencari orang asing lagi. Dalam hatinya, ia merasa ngeri membayangkan siapa yang harus menjadi korban berikutnya. Merasa tak punya pilihan lain, Jaka pergi ke kuburan tua di ujung desa, tempat dukun itu dulu memberinya jimat. Tempat itu kini terlihat lebih suram dari sebelumnya. Pohon beringin besar yang tumbuh di tengah kuburan terlihat seperti raksasa tua yang mengintai. Udara malam terasa dingin menusuk, dan suara jangkrik terdengar seperti nada sumbang yang semakin menambah suasana mencekam. Sosok Semar muncul di tengah kuburan. Tubuhnya lebih jelas dibanding sebelumnya. Kini, wajahnya terlihat seperti topeng kayu dengan senyum lebar yang tak wajar. Matanya hitam pekat, memancarkan aura yang membuat Jaka gemetar. Orang yang kau pilih adalah saudaramu, Jaka. Berikan nyawanya kepadaku sebelum fajar, atau kau yang akan menjadi tumbalnya, kata Semar dengan suara berat dan mengancam. Jaka tersentak. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Seno, yang selama ini selalu membantunya di masa-masa sulit. Jaka tak mampu membayangkan harus mengorbankan darah dagingnya sendiri. Tidak mungkin, aku tidak bisa melakukannya, teriak Jaka dengan putus asa. Namun, Semar hanya tertawa, dan suaranya bergema di seluruh kuburan. Jika kau menolak, maka aku akan mengambil istrimu sebagai gantinya. Dengan hati yang berat, Jaka berjalan menuju rumah adiknya yang berada di desa sebelah. Sepanjang jalan, ia merasakan tatapan tak kasat mata yang terus mengikutinya. Angin malam semakin dingin, dan setiap bayangan pohon tampak seperti sosok yang berdiri mengawasinya. Setibanya di rumah Seno, Jaka mencoba menahan air matanya. Ia berpura-pura meminta bantuan kepada adiknya untuk membantunya memindahkan barang dagangan ke restoran. Seno yang selalu baik hati, tidak menaruh curiga sedikit pun dan langsung setuju. Mereka berjalan bersama menuju lapangan kosong dekat kuburan tua, tempat Jaka telah menyiapkan segala sesuatu untuk ritual itu.
Di tengah lapangan, Jaka memulai ritual dengan membaca mantra yang diajarkan dukun. Seno mulai merasa ada yang aneh. "Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kita di sini?" Tanyanya dengan nada khawatir. Namun, Jaka tidak menjawab. Ia hanya memegang keris kecilnya dengan tangan gemetar. Suara Semar kembali terdengar di telinganya. "Lakukan sekarang, atau istrimu akan aku ambil." Dengan tangisan tertahan, Jaka menusukkan keris itu ke tubuh Seno. Darah segar mengalir ke tanah, dan tubuh Seno jatuh ke pelukan Jaka. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Seno memandang Jaka dengan tatapan penuh kesakitan. "Mengapa, Kak?" adalah kata terakhirnya. Saat darah menyentuh tanah, sosok Semar muncul dari balik bayangan pohon. Kali ini, tubuhnya semakin besar dan senyumnya semakin menyeramkan. Ia tertawa terbahak-bahak sambil menari di sekitar tubuh Seno yang tergeletak. Jaka pulang dengan hati yang hancur. Namun, seperti biasa, tumpukan uang sudah menunggu di rumahnya. Rumah itu kini terasa lebih gelap, dan suara-suara aneh semakin sering terdengar. Istrinya mulai mengalami gangguan mental yang serius, sering berbicara sendiri atau berteriak seolah-olah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Jaka. Setiap malam, Jaka dihantui oleh bayangan Seno yang berdiri di ujung tempat tidurnya, memandangnya dengan mata kosong dan tubuh berlumuran darah. Setelah tumbal ketiga, Jaka menyadari bahwa ia tidak bisa mundur. Setiap kali ia mencoba membuang jimat Semar Mesem, jimat itu selalu kembali ke rumahnya, seringkali dengan noda darah di atasnya. Suara Semar terus mengingatkannya, tumbal berikutnya harus lebih dekat lagi. "Bersiaplah, Jaka." Jaka mulai kehilangan kewarasannya. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan bahkan mulai melihat bayangan Semar di siang hari. Teror semakin nyata, dan ia tahu bahwa semakin lama, lingkaran setan ini akan menghancurkan segalanya. Malam Selasa Wage, 2 minggu setelah tumbal ketiga, pemakaman Seno berlangsung di siang hari yang suram. Langit gelap, meski bukan musim hujan. Ratusan warga desa datang, sebagian untuk memberikan penghormatan terakhir, sebagian lagi hanya karena rasa ingin tahu. Di pemakaman itu, suasana mencekam terasa lebih dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan di sekitar makam berdesir seperti bisikan pelan. Para pelayat memperhatikan Jaka dengan pandangan curiga. Warga mulai membicarakan keganjilan kematian Seno, yang ditemukan di tengah lapangan dengan tubuh penuh luka, seperti korban ritual. Saat liang lahat digali, tiba-tiba seorang penggali kubur berhenti. "Ada apa?" tanya salah seorang pelayat. Penggali kubur itu menunjuk tanah di dalam lubang. Ada akar pohon yang menyerupai tangan manusia, seolah-olah ingin keluar dari tanah. Warga bergidik ngeri, tetapi penggali kubur melanjutkan pekerjaannya. Saat jenazah Seno dimasukkan ke dalam liang lahat, suara aneh terdengar dari kejauhan, seperti tawa kecil yang samar namun jelas. Beberapa warga langsung memalingkan wajah, berdoa dalam hati. Jaka kembali ke rumahnya dengan perasaan hancur. Ia mencoba tidur, tetapi bayangan Seno yang berlumuran darah terus muncul di pikirannya. Dalam mimpinya, ia melihat adiknya berdiri di kuburan, menunjuk ke arahnya dengan wajah penuh amarah. Tiba-tiba, suara berat Semar terdengar lagi di telinganya. "Tumbal terakhir, Jaka, istrimu." Jaka tersentak bangun. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia melihat istrinya tidur di sebelahnya. Wajahnya pucat dan matanya tampak cekung akibat sering diganggu oleh teror yang tak terlihat. Jaka mencoba melawan suara itu, tetapi Semar terus menekan. "Istrimu adalah tumbal terakhir. Setelah itu, kau akan mendapatkan segalanya tanpa gangguan." Dengan hati yang semakin hancur, Jaka mengatur rencana. Ia memutuskan untuk membawa istrinya ke kebun bambu di tepi desa, tempat di mana suara Semar memintanya menyelesaikan ritual terakhir. Pada malam Selasa Wage, Jaka mengajak istrinya berjalan-jalan. Istrinya, meski lemah dan sering berhalusinasi, masih mempercayai Jaka sepenuhnya.
Mereka berjalan melewati jalan setapak gelap yang hanya diterangi oleh cahaya bulan. Kebun bambu itu terlihat menyeramkan, dengan batang-batang bambu yang tinggi menjulang seperti penjaga yang tak bersahabat. Saat mereka sampai di tengah kebun, Jaka mulai membaca mantra yang diberikan oleh dukun. Istrinya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Jaka, apa yang kau lakukan? Mengapa kita di sini?" tanyanya dengan nada ketakutan. Namun, Jaka tidak menjawab. Ia hanya memegang keris kecil itu dengan tangan gemetar. "Maafkan aku," gumamnya, sebelum mengayunkan keris ke arah istrinya. Namun, sebelum keris itu berhasil menusuk, suara tawa Semar terdengar lebih keras dari sebelumnya, mengguncang seluruh kebun bambu. Istrinya tiba-tiba jatuh pingsan, dan Jaka merasa tangannya seperti ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Sosok Semar muncul di depan Jaka, lebih besar dan menyeramkan dari sebelumnya. Kali ini, tubuhnya memancarkan aura gelap yang membuat Jaka sulit bernapas. "Sudah cukup, Jaka. Kau telah membangunkan yang tak seharusnya bangkit," kata Semar dengan nada marah. "Kau bukan hanya menjadi hamba, tapi juga tumbal terakhirku." Seketika itu juga, Jaka merasakan tubuhnya ditarik ke dalam bayangan. Suara jeritannya menggema di seluruh kebun bambu, membuat beberapa warga desa yang tinggal di dekat tempat itu terbangun dan merasa ketakutan. Saat fajar tiba, warga menemukan tubuh Jaka tergantung di salah satu pohon bambu, dengan wajah membiru dan matanya melotot, seolah-olah ia meninggal dalam ketakutan luar biasa. Di bawah tubuhnya, jimat Semar Mesem yang selalu ia bawa tergeletak, namun kali ini penuh dengan darah kering. Istri Jaka ditemukan tidak sadarkan diri di tanah, tetapi masih hidup. Ketika ia sadar, ia hanya bisa menangis dan mengatakan bahwa ia tidak ingat apa yang terjadi. Pemakaman Jaka berlangsung dengan suasana yang sangat mencekam. Tidak banyak warga yang datang, karena banyak dari mereka percaya bahwa Jaka telah melakukan sesuatu yang terlarang. Bahkan, beberapa orang menolak menggali kuburnya, sehingga proses pemakaman berjalan lambat. Saat tubuh Jaka dimasukkan ke liang lahat, suasana tiba-tiba berubah. Langit yang sebelumnya cerah mendadak mendung. Angin bertiup kencang, dan suara seperti tawa Samar terdengar lagi, membuat beberapa orang berlari meninggalkan lokasi. "Dia tidak akan tenang," bisik seorang tetua desa. "Semar Mesem telah mengambil rohnya, dan ini belum selesai." Setelah kematian Jaka, rumahnya menjadi tempat yang dihindari warga. Banyak yang mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara tawa dan langkah kaki dari dalam rumah, meskipun rumah itu kosong. Beberapa orang yang lewat di malam hari juga mengaku melihat bayangan Jaka berdiri di depan jendela, menatap mereka dengan wajah kosong. Istrinya pindah ke desa lain, tetapi gangguan terus menghantuinya. Ia sering bermimpi tentang Jaka yang berdiri di depan kuburannya, menangis dan memohon maaf, sementara sosok Semar berdiri di belakangnya, tersenyum dengan senyum yang tidak wajar. Cerita ini diakhiri dengan lingkaran kegelapan yang tak pernah benar-benar selesai, menandakan bahwa sekali seseorang masuk ke dalam jerat pesugihan, ia tidak akan pernah benar-benar bebas. Semar Mesem selalu menunggu, mencari jiwa berikutnya yang haus akan kekayaan.